Selama saya bertugas di Lembaga Administrasi Negara sejak tahun 2024, kami mengalami perubahan nomenklatur dari pertama waktu itu Lembaga Administrasi Negara Perwakilan Jawa Barat, kemudian berubah menjadi Pusat Kajian dan Diklat Aparatur, berubah lagi menjadi Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara, berubah lagi menjadi P4 KASN, berubah lagi menjadi Puslatbang PKASN, dan ini keenam sepanjang saya bertugas di LAN menjadi Pusjar Eskatasnas. Apapun lah yang terjadi dinamikanya seperti itu. Yang pasti banyak yang dengan mudah, dengan singkat mengenal kami adalah LAN Jatinangor. Begitu. Meskipun demikian, LAN Jatinangor juga belum begitu tepat ya, karena secara administratif kantor kami ini berada di Kecamatan Sukasari begitu ya. Jadi di Sumedang itu ada Kecamatan Jatinangor, ada Kecamatan Sukasari. Nah, kami ini ada di Kecamatan Sukasari tapi bersebelahan dengan Jatinangor. Nah, cuman Jatinangor kan lebih dikenal begitu ya. Jadi untuk mudahnya LAN Jatinangor. Cuman yang tepatnya adalah LAN kalau mau merujuk pada nama kecamatan, tapi saya lebih sepakat kepada LAN Sumedang begitu ya, atau LAN Jawa Barat begitu. Baik teman-teman, perkenalkan saya Budi, saya bertugas di Pusjar Eskatasnas. Saya adalah Pranata Humas Ahli Muda teman-teman. Saya pernah sekolah di Unisba, di Estayalan dan di Unisba. Saya tinggal di Kota Cimahi. Barangkali ada teman-teman yang pernah ke Kota Cimahi di Jawa Barat, apalagi yang bertugas di Bandung ya, Bandung Barat, saya kira sudah mengenal Cimahi, bahkan mungkin sudah bolak-balik atau ada yang tinggal di Cimahi. Eh, saya alhamdulillah sudah berkeluarga, tentunya alhamdulillah istri satu, anak tiga, dan teman-teman, izin informasi saya sudah punya cucu ya. Sudah punya cucu dua. Saya sudah punya cucu dua, jadi eh, saya adalah kakek-kakek akibat pernikahan dini begitu ya. Jadi sebetulnya belum kakek-kakek amat ya, tapi karena nikah cepat setelah SMA, kemudian punya anak cepat alhamdulillah, dan anaknya perempuan semua, jadi banyak eh, pria-pria yang nyereng-nyereng ke rumah begitu ya, yang akhirnya saya tikahkan. Baik teman-teman, itu perkenalan dari saya. Untuk nomor handphone, mohon maaf saya lupa cantumkan. Silakan barangkali kalau mau dicatat ya. Saya di 0896 5520 9337. Ya, silakan khususnya untuk ketua kelas ya, ketua kelompok 2. Jadi misalkan nanti ada informasi, ingin berkomunikasi dengan saya, silakan diwakili oleh ketua kelompok untuk menjadi media dengan teman-temannya terkait dengan materi, terkait dengan tugas-tugas, karena nanti teman-teman ada tugas ya yang lumayan dalam waktu yang singkat ini. Kemudian teman-teman harus hadir di pertemuan kedua atau di sinkronis ketiga, insya Allah nanti hari Kamis, dengan tugas-tugas yang lumayan banyak, ada tugas individu dan tugas kelompok. Tapi saya yakin dan berdasarkan pengalaman, tidak ada latsar angkatan manapun yang tidak berhasil mengerjakan tugas-tugas. Karena kami percaya teman-teman punya kompetensi, punya kapasitas untuk mengerjakan tugas-tugas setelah teman-teman mendapatkan materi, baik melalui MOC atau setelah pertemuan-pertemuan ini ya. Atau apapun silakan teman-teman ada yang mau disampaikan kepada saya secara japri, insya Allah eh, saya akan respon gitu ya. Tapi mohon maaf kalau agak telat-telat, tapi nanti sebisa mungkin saya akan respon, termasuk misalkan teman-teman mau menanyakan, nanti Pak, kami di hari hari-hari terakhir Latsar akan ke Jatinangor harus seperti apa dan sebagainya, dan itu adalah momen yang saya tunggu ya, nanti teman-teman bisa ke Jatinangor untuk menempuh satu, yang pertama adalah seminar akhir ya, karena seminar akhirnya dilaksanakan secara klasikal begitu.
Namun untuk seminar rancangan masih dilaksanakan atau dilakukan secara daring ya, melalui Zoom meeting ini. Dan di hari terakhir nanti teman-teman akan menempuh atau masih mengikuti kegiatan agenda satu. Jadi agenda satu di awal ini secara daring, nanti akan agenda satu klasikal ya. Agenda kelas satu klasikal itu seharian kurang lebih untuk gambarannya teman-teman ya. Nanti aktivitas dari mulai pagi hari teman-teman akan dibimbing atau ditemani oleh kawan-kawan saya dari Brimob, begitu ya. Dari Brimob, tapi jangan takut teman-teman. Meskipun mereka dari Brimob yang tampangnya oh, kadang serem-serem, tapi kesini-sininya mah gara rantang Brimob deh. Sama serem-serem. Namun saya malah ngiri begitu ya. Malah saya ngiri. Ternyata eh, kedekatan para peserta Latsar dengan rekan-rekan dari Brimob itu menjadi luar biasa begitu ya. Menjadi sangat akrab, bahkan berlanjut sampai dengan Latsar eh, sudah selesai begitu. Luar biasa ya. Jadi jangan khawatir, mereka menemani dalam rangka pertama tentunya adalah eh, dalam rangka kedisiplinan. Tetapi selama 24 jam mereka menemani teman-teman untuk bersama-sama dengan saya memfasilitasi teman-teman di agenda satu nanti secara klasikal. Nanti teman-teman akan mengikuti senam bersama, kemudian nanti teman-teman akan diperkenalkan dengan kegiatan caraka pagi. Nah, gitu. Kalau di antara teman-teman ada yang sudah pernah mengikuti caraka malam atau jurit malam, nah ini nanti diganti menjadi jurit pagi begitu ya. Karena pertama memang waktunya sangat singkat, eh, besoknya itu teman-teman harus mengikuti seminar. Jadi dalam rangka menjaga apa namanya kesehatan begitu ya dan kondisi teman-teman supaya menempuh seminarnya bisa tetap dalam kondisi terjaga begitu. Nah di Saraka pagi nanti insya Allah saya akan mengajak teman-teman naik Gunung Manglayang ya. Jadi persiapkan nanti fisiknya. Kita akan jalan-jalan ke gunung dengan tugas-tugas selama di perjalanan yang mendukung pada kegiatan agenda satu gitu. Jadi kalau dulu sebelum COVID itu kami melakukan cara malam karena memang pola pelatihannya itu lumayan panjang ya, waktunya lumayan panjang dan 2 hari begitu ya, apa agenda satu klasikalnya. Nah dengan cara malam luar biasa juga tuh ya bagi yang sudah berpengalaman, lumayan eh, menegangkan begitu ya. Karena memang di Caraka Malam teman-teman harus jalan kaki sendiri, menyusuri kebun dan hutan yang ada di sekitar kantor kami begitu ya, dengan segala dinamikanya begitu ya. Ada yang nyasar begitu ya, ada yang teriak-teriak begitu. Tapi untuk kelompok tiga ini tidak lagi mengikuti kegiatan itu gitu ya. Tapi memang lumayan kerepotan juga kami ya. Padahal kami itu sudah membuat jalur sebaik mungkin ya. Supaya teman-teman latsar waktu itu tidak nyasar. Ada aja yang kreatif. Disangkanya kami menjebak begitu ya. Kami sudah kasih tanda belok kanan. Wah ini menjebakan panitia. Ke kiri. Nah begitu. Kami sudah pasangi pagar pakai tali. Wah ini kayaknya jebakan panitia. Ayo talinya malah diloncatin begitu. Makanya pada saat semestinya peserta berkumpul di titik kumpul atau di finish 40 peserta, ternyata yang terkumpul hanya 35, 34, yang enamnya entah kemana. Kami mencari-cari malam-malam itu ya. Jadi dinamika kegiatan latsar waktu itu lumayan ya, lumayan luar biasa gitu. Baik teman-teman, kemudian saya lanjutkan, kemudian di klasikal nanti teman-teman akan mengikuti kegiatan-kegiatan capacity building, olahraga begitu ya, karena di agenda satu memang eh, ditekankan pada kesiapsiagaan bela negara melalui kegiatan-kegiatan tersebut ya. Kemudian teman-teman akan belajar tentang keprotokolan, meskipun waktunya singkat secara teori juga nanti ada prakteknya dan teman-teman terakhir akan mengikuti atau bersama-sama melaksanakan kegiatan upacara api semangat bela negara. Jadi diakhiri dengan upacara, ada api unggunnya di sana. Ya, itulah sebagai gambaran informasi dari saya. Baik, karena barusan saya bicara terlalu banyak juga, kini giliran saya ingin berkenalan dengan teman-teman ya. Jadi silakan
sampaikan kalau nama-namanya sih sudah ada, tapi sampaikan kembali supaya bisa didengar oleh semuanya. Kemudian menyebutkan instansinya di mana dan bertugas di unit atau bagian apa ya, nama instansi bertugas di unit bagian apa, kemudian hobinya apa ya, dan masakan atau makanan kesukaannya apa ya. Oke, ini. Jadi saya biar bisa mengenal 15 teman-teman yang luar biasa ini, dimulai dari Mbak Nindayu. Ya, mohon izin Bapak, perkenalkan. Nama saya Nindayu, saya dari Banjarnegara, di Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, unitnya di Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat. Salam kenal Bapak. Salam kenal Mbak Nindayu. Oke, hobinya apa Mbak Nindayu? Waduh, hobinya apa nih Pak? Belum tahu, masih seputaran dapur aja mungkin. Oke, ya hobi Mbak Nindayu yang di seputaran dapur biasanya membuat senang bapak-bapak ya dengan masakan biasanya yang disuguhkan oleh Mbak Nindayu. Kalau masakan atau Oh, makan, beda itu Bapak. Saya lebih suka baking daripada, iya, lebih suka baking daripada masak lauk Pak. jadi di dapur ngapain? Ya baking, ini apa namanya, bikin kue Pak, lebih senang bikin Oh, kue kue. daripada masak. Ya, ya. Saya suka kue. Iya, Nanti kalau iya, ke Jatinangor, mudah-mudahan bisa bawa kuenya ya. iya, Insya Allah Bapak. Insya Allah. Bercanda, bercanda. Mbak Iya, Nindayu, iya. masakan sama makanan kesukaan Mbak Nindayu apa tuh? Aduh, kalau makanan kesukaan apa ya Pak? Eh, Mie ayam mungkin Pak. Ini ayam, oke. Terima kasih atas Iya, perkenalannya, Mbak Nindayu. iya, Sekali bisa mendengar iya. suara Mbak Nindayu yang masih pagi, masih penuh semangat. Ini Zoom di rumah, Mbak ya? Di kantor Bapak, di aula kantor. Oh, bareng-bareng teman yang lain? Iya, betul. Oh ya, berapa orang? Iya, 8 orang Bapak dari Oh, Inspektorat ikut. Banjarnegara. Jadi, dalam mengikuti pelatihan ini eh, tidak dibebas tugaskan? Dibebas tugaskan, tapi inspektur menghendaki untuk di ini di kantor gitu Pak. Tapi kalau pekerjaan dibebas tugaskan. Oh, jadi setelah nanti mengikuti lacar ini, teman-teman kembali ke rumah gitu? Iya kan, masih kalau ada tugas-tugas dikerjakan di kantor Bisa bisa dikerjakan di bisa kantor. kan Oke, Pak? oke ya. Nggih. Ya, betul. Nggih. Ya, betul. Jadi bagus ya. Jadi dalam rangka bisa jadi lebih fokus gitu ya untuk Nggih. kerjasama dengan Eh, teman-teman di kelompoknya iya. ya. Kan difasilitasi berupa ini kan wifi, Nah, tempat, betul, betul, kayak betul. gitu-gitu Pak. Iya, Nggih. iya, iya. Nggih. Oke, terima kasih informasinya, Mbak Nggih, Dina. terima kasih Bapak. Selanjutnya ini ada yang ganteng pertama nih, Mas Santo Kusuma Aji. Silakan, Mas Santo. Masih mute, Mas? Oke, Oke, maaf. Selamat iya. pagi Pak Budi dan teman-teman semuanya. Pagi, Perkenalkan, Mas. nama saya Santo Kusuma Aji. Saya dari Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara, bagian hukum. Bagian Eh, hukum. eh, Keren, Hobi keren, keren. saya makan, Pak Budi. Kalau mau kalau saya, Pak, ini Kelihatan, aku kelihatan. bicara ini. Ya, siap, Pak Oke. Budi. Siap, senang sekali mendengar suara Mas Santo. Salam kenal Mas Santo. Kelihatan banget cerah Mas Santo, ceria hari ini. Mudah-mudahan Hmm, ini menjadi semangat Mas Santo mengikuti pelatihan Lacar siap. dengan hasil terbaik Mas Santo ya. Amin, Pak Budi. Terima Oke, kasih. selanjutnya ini ada Mbak Linda Ayu Listiani. Silakan Mbak Linda. Ya, selamat pagi Pak Budi dan teman-teman semua. Pagi. Ya, perkenalkan saya Linda Ayu Listiani dari BKD Kabupaten Banjarnegara sebagai perencana ahli pertama. Untuk hobi, mungkin nonton kali ya, nonton drakor. Siap. Sama makanan kesukaan sama dengan Mbak Linda Ayu, mie ayam. Mie ayam ya, sama dengan saya. Iya, Saya suka mie ayam. Oke, terima kasih Mbak Linda. terima kasih. Selanjutnya ada yang ganteng kedua nih. Mas Muhammadian Pratama, silakan Mas. Di saya nggak kedengeran Mas. Apa di teman-teman kedengeran nggak?
Padahal udah nggak mute tuh saya lihat. Nggak kedengeran juga. Ah, Iya, nggak. bentar Pak. Iya, ini ya memang lagi setting audio Pak. Saya pakai 2 akun. Izin Oh, kalau tapi bang ya Pak ya. tapi sekarang udah Mas, udah kedengeran Mas, udah. Iya, ini yang pakai HP. Iya. Oke, siap. Monggo, Ya, monggo. ya, selamat pagi Pak Budi dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Izin perkenalkan, saya Dian Pratama Pak. Saya di Sekretariat Daerah juga bersama Mas Santo. Tapi bagian saya di Administrasi Pembangunan sebagai analis kebijakan ahli pertama Pak. Wis, analis kebijakan ahli pertama Injil. ya. Analis kebijakan itu lembaga pembinanya kami Mas ya, LAN ya. Iya betul Pak, iya Nah, betul sekali. sebagai analis kebijakan nanti Mas Muhammadian Pratama akan banyak berinteraksi dengan LAN ya. Mudah-mudahan menjadi analis kebijakan yang keren. Siap siap, terima kasih Pak Budi. Mohon pembinaannya Pak Budi. Amin, insya Allah, insya Allah. Hobi dan makanan kesukaan boleh tahu? Oke, hobinya sebenarnya futsal Pak, tapi kemarin pas kuliah ini Pak cedera, jadinya sekarang udah pensiun Pak, belum ketemu hobi hobi yang sekarang belum ketemu lagi Pak, ya belum move on sebenarnya. Untuk makanan kesukaan mungkin semuanya bisa masuk Pak, Insya Allah Pak. Jadi suka semuanya, ya. Oke, luar biasa. Ya, itulah. Futsal itu memang ada resiko kontak fisik, Mas ya. Iya betul. Nah, jangankan dengan lawan, dengan teman sendiri ini seperti terjadi waktu kejadian itu kiper sampai meninggal itu dengan rekan Aduh, aduh, aduh. Nggih, Pak. mengerikan dia tuh dari pemain dari itu apa? Kalau nggak salah apa di antara Jawa Tengah Jawa Timur lah. Terima kasih Hmm. Mas Muhammadian Pratama, senang sekali bisa mendengar suaranya Mas Muhammadian Pratama yang penuh semangat. Kali ini Dengan kita akan berkenalan dengan yang ganteng ketiga nih Mas Ridwan Kurnia Fajar, silakan. Selamat pagi Pak Budi dan Pergi teman-teman Mas. semuanya. Izin, nama saya Ridwan Kurnia Fajar untuk jabatan sebagai penata kelola pemerintahan untuk unit kerja di kantor pemerintah Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara. Untuk hobi, saya suka mendaki, Pak, mendaki gunung. Mantap. Nggih. Untuk Siap, makanan siap. makanan favorit, semuanya, semuanya ini Pak saya suka. Kayak Mas Muhammadian ya. Nggih. Asal bisa masuk yang penting halal dan Nah, toiban. Oke. nggih. Senang sekali sudah mendengar suara Mas Ridwan. Luar Nggih, biasa. siap. Mas Ridwan ditugaskan di kecamatan, Mas ya. Nggih, siap. Nah, itu Kecamatan. nanti ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, Mas ya. Jadi Mas Ridwan cocok banget nih dengan agenda satu. Agenda satu, insya Allah akan mengingatkan Mas Ridwan untuk selalu siap ya Nggih, siap. dalam menghadapi melayani masyarakat itu dengan segala dinamikanya dituntut kekuatan fisik, kekuatan mental, dan kesabaran yang luar biasa, Mas ya. Siap, Pak Budi. Siap. Selanjutnya ada Sri Kandi di kelompok 3 ini Mbak Resti Wardani. Monggo Mbak, silakan. Nah, Mbak Resti juga ini udah nggak mute tapi belum kedengaran di saya nih. Kalau di teman-teman kedengaran nggak? Nggak ya? Belum, uy. Coba, coba. Apa yang terjadi? Mbak Resti padahal di aula itu ya, di aula di Banjarnegara. Belum. Ya, nanti kalau sudah terhubung nanti nggak tahu teman-teman udah bisa mendengar suara Mbak Resti atau saya saja nih yang nggak dengar. Belum, Pak, belum terdengar. Belum Belum, ada Pak. suaranya, Pak. Belum. Belum. Nah, coba klik Mbak Resti yang kedua klik, klik. Yang mute-nya klik. Belum. Ya udah nggak apa-apa. Mbak Resti sambil menyiapkan mikrofonnya, kita pending dulu ya. Nah, kita pending dulu. Sekarang kita ke Mbak Resi Mayasari. Mohon maaf kalau saya salah menyebutkan namanya. Silakan Mbak Resi. Selamat pagi Pak Budi. Salam Pagi kenal Pak. Mbak. Nggih, nama saya Resi Mayasari dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara untuk unitnya Sekretariat Bagian Keuangan. Hobi saya mendengarkan cerita dari orang-orang, Iya. kemudian makanan favorit mie pedas dan yang manis-manis.
Wah, seger ya. Makasih, Pak. Jadi kalau siang-siang, kalau di Bandung itu seblak barangkali ya. Pedas, manis, seger Kalau gitu ya. seblak malah kurang suka. Ya, memang Sukanya mie, Pak. itu rujak-rujak ya. Lebih sehat rujak ya. Atau Oh iya, bakso. Pak, harusnya, Pak. Oke. Terima kasih Mbak Resti. Oke, Selanjutnya, Pak. kalau Mbak Sama-sama. Resti Terima sudah kasih. bisa. Izin Pak, apakah sudah terdengar? Sekarang terdengar jelas nih. Baik, mohon maaf atas trouble-nya. Selamat pagi Pak Budi dan teman-teman. Selamat pagi Mbak Resti. Siap. Izin memperkenalkan diri, nama saya Resti Wardani dari Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara. Untuk formasinya sebagai penyuluh pertanian, tapi saat ini masih ditempatkan di bidang tanaman pangan, Pak. Ya, sudah berapa lama ditempatkan sebelum lacar ini Mbak Resti? Sejak awal penerimaan SK, Pak, di bulan Mei. Mei, Juni, Juli. Udah lumayan ya, udah 2 Juni, Juli. Udah mau 3 bulan Mbak ya? Oke, betul, Pak. Oke, sebagai penyuluh ada pengalaman pengalaman menarik selama 3 bulan Eh, ini? untuk saat ini belum terjun ke dunia penyuluhan, Pak. Oh gitu. Oke, masih di dinas. Masih di dinas ya, yang Iya, betul. menjadi penyuluh yang handal, yang didambakan oleh masyarakat di sana ya, Mbak Resti ya. Siap. Amin. Untuk hobinya seperti ibu-ibu pada umumnya memasak, Pak. Oke, itu adalah tugas mulia dari seorang ibu, apalagi CPNS ya, harus berbagi tugas. Iya. Untuk masakan, makanan. Untuk makanan favorit, eh, saya suka sekali grill daging, Pak. Oh, siap. Memang enak tuh ya, apalagi dimakan malam-malam begitu ya. Iya, Nah, terima kasih Mbak. Saya senang demikian, sekali saya mendengar Pak. suaranya. Kemudian kita akan mendengar suara Sri Kandi berikutnya Mbak Nur Hasanah. Silakan Mbak Nur, apa kabar? Jadi, Pagi Mbak. ya, perkenalkan nama saya Nur Hasanah. Saya Oke, dari Dinas Pendidikan oke. sebagai analis sumber daya manusia aparatur. Saya di pembinaan. Iya, lanjut Pak dengan hobi dan Hobi saya olahraga, untuk makanan apa saja suka, Kak. Iya. Bagus, 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 bagus. Hobinya olahraga ini cocok sekali dengan materi di agenda 1 ya, Mbak Nur Hasanah ya. Terima kasih Mbak Nur Hasanah atas perkenalannya. Sekarang kita akan berkenalan dengan yang ganteng berikutnya, Mas Naufal Akbar Pinastika. Wih, keren namanya. Silakan Mas Naufal. Selamat pagi Pak Budi. Pagi Mas. Ya Pak, perkenalkan nama saya Naufal Akbar Pinastika. Saya berada di Dinas Kominfo di bidang penyelenggaraan e-government. Kemudian untuk hobi saya itu main game ya Pak. Oke. Jadi Ya main udah. game, Ya. terus makanan kesukaan sate-satean sih Pak. Terutama sate Taichan. Wah, ya enak, 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 enak. Kalau teman-teman yang kekinian tuh hobinya main game ya. Kalau saya kalau main game menyerah, apalagi melawan Mas Nopal nih. Terima kasih Mas Nopal, senang sekali Game. mendengar suaranya. Sehat selalu. Ya. Amin. Mudah-mudahan diberikan kelancaran selama bertugas di Lacar ini. Selanjutnya ada Mbak Listiana Alivia Nurlaini. Ya, nama yang sangat bagus. Silakan Mbak Listiana. Selamat pagi Pak Budi dan teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Listiana Alivia Nurlayali. Saya dari Disnaker, dari Banjarnegara untuk penempatan di Mall Pelayanan Publik. Dan saya bagian dari penata perizinan ahli pertama. Oke. Untuk hobinya itu mungkin jalan-jalan ya Pak atau jogging. Terus untuk makanan kesukaannya itu chicken katsu. Oke. Mbak Listiana boleh bertanya sedikit? Iya Pak. Yang dimaksud mall pelayanan publik memang di mall atau hanya nama saja bertempat di kantor? Itu sebuah gedung, jadi itu khusus untuk pelayanan. Jadi di situ tuh ada banyak gerai, Pak. Jadi ada gerai BPJS, ada gerai PDAM, SAMSA, dan lain-lain. Jadi itu tujuannya itu untuk melayani masyarakat
dan diletakkan di satu gedung yang sama seperti itu. Tapi kalau saya bagian di back office-nya Pak, di lantai 2-nya. Tidak yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat ya. Ya, saya di back office bagian pemrosesan perizinannya Pak. Ada gerai yang lain yang dibuka di situ, misalkan gerai makanan gitu. Ada. Kalau gerai makanan mungkin kantin ya Pak. Kalau gerai-gerai yang lain sih banyak. Ada kejaksaan juga, terus ada pengadilan negeri, terus ada dinas-dinas yang lain juga ada sih Pak di situ yang melakukan pelayanan gitu. Oh, maksud saya gerai eksternal Pemda, misalkan Oh, ayam goreng apa gitu dari luar yang tergabung di mall itu ada nggak? itu belum ada sih Pak. Sementara baru gerai-gerai pelayanan saja. Oke, nggak Kalau apa-apa. Ini gerai kulinernya belum ada. belum ada ya. Jadi saya sedikit cerita nih, mohon izin teman-teman ya. Jadi luar biasa itu inovasi membuat mall, jadi supaya pelayanan bisa dilaksanakan di satu tempat gitu Mbak ya. Di satu tempat untuk memudahkan masyarakat. Kadang-kadang memang dengan karakter Pemda di daerah yang berbeda-beda, kita harus mengunjungi misalkan dinas pendudukan catatan sipil yang di sebelah sana, kemudian dinas lainnya di agak jauhan dan sebagainya. Tetapi ketika ditempatkan di satu tempat, itu memudahkan pelayanan ya. Nah, saya pernah Mbak berkunjung ke Kota Sukabumi. Jadi Kota Sukabumi itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilnya memang melakukan pelayanan di mall. Jadi makanya tadi saya bertanya, eh, mallnya mall yang dalam arti tempat belanja, tempat jalan-jalan gitu ya. Nah itu Sukabumi memang kantor pelayanan di Sdukcapilnya tidak terlalu besar. Tetapi bukan itu persoalannya. Pimpinan beserta teman-teman sana ingin melakukan inovasi begitu ya. Pelayanan kependudukan dilakukan di mall. Jadi mereka katakan sewa sewa tempat gitu ya, sewa lapak lagi ya di satu buah mall. Jadi masyarakat yang akan mengurus administrasi kependudukan itu ke mall, berangkat ke mall bukan ke kantor. Itu kan diharapkan kata-katanya ada suasana yang berbeda gitu ya, semangat yang berbeda. Kan kalau datang ke kantor mah ya begitulah. Tapi kalau misalkan datang ke mall mah, waduh bisa sambil jalan-jalan gitu ya, bisa sambil jajan begitu. Tapi rupanya luar biasa dampaknya. Jadi gerai-gerai yang ada di kiri kanan depan belakang dinas kependudukan yang buka di mall itu ternyata terdampak begitu ya. Yang jualan ayam gorengnya jadi banyak membeli karena banyak warga yang ngurus administrasi kependudukan di mall. Kemudian anak-anaknya main di tempat permainan anak juga jadi tempat permainan anak banyak dikunjungi dan sebagainya. Hingga saking terdampak eh, berdampak kepada keuntungan salah satu gerai ayam goreng memfasilitasi Mbak, memfasilitasi kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Bapak Ibu sehubungan semenjak Bapak Ibu buka pelayanan di mall, alhamdulillah tuh ayam goreng kami lumayan meningkat begitu ya. Lumayan banyak pengunjungnya. Jadi para pegawai di Sdukcapil yang buka di mall itu setiap paginya dapat fasilitas makan sarapan pagi gratis. Wah, ya. Jadi eh, ada semacam simbiosis mutualisme, ada semacam lingkaran yang saling menguntungkan ya ketika inovasi dilakukan. Nah, begitu. Begitu makanya boleh tuh nanti ke depan, Mbak, dibuka gerai-gerai dari luar tuh ya, gerai es krim apa dan sebagainya sehingga menjadi semarak suasana di kantor misal gitu. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya Mbak Hesti belum ya? Silakan Mbak Hesti Kusumawati memperkenalkan. Baik, selamat pagi Pak Budi dan teman-teman. Selamat pagi Mbak. Oke, perkenalkan nama saya Hesti Kusumawati dari pemerintah Kecamatan Pejawaran sebagai penata kelola pemerintahan. Ya. Oke, untuk hobinya jajan Pak. Wah, jajan. Jajan apa kalau boleh tahu? Apa aja Pak? Apa aja. Yang penting jajan ya. Karena Jajan. jajan itu menyenangkan, apalagi jajan di Iya. tempat-tempat yang berbeda begitu ya sambil jalan-jalan. Oke. Serius, terima kasih Mbak Hesti. Iya. Yang belum ini berarti eh, Mbak Iga Puspa Paraswati Hasan. Wah, keren namanya. Silakan Mbak Iga.
Selamat pagi, Bapak dan rekan-rekan semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Iga Puspa Paraswati dari instansi Dinas Perhubungan Kota Palu, bertugas di bidang keselamatan sebagai pengawas transportasi darat. Hobi saya kulineran, makanan kesukaan saya ayam bakar. Izin Bapak, terima Oke, kasih. lancar sekali dalam perkenalannya. Terima kasih Mbak Iga. Senang sekali mendengar suaranya. Mudah-mudahan kita bisa selalu bersama dalam melaksanakan atau menempuh kegiatan lancar dengan diberikan kelancaran. Selanjutnya ada Mbak Hestu Ismah. Nah, mohon maaf kalau saya salah menyebutkan nama. Silakan Mbak Hestu. Selamat pagi Bapak, teman-teman semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hesti Isma Sistikawati dari RSUD Haja Analas Marah Banjarnegara untuk formasinya tenaga sanitasi lingkungan. Untuk hobi, main dengan anak kecil, terus makanan favoritnya yang terkait dengan buah-buah. Oke, ini unik ya. Hobinya main dengan anak kecil. Iya. Itu karena bahasa anak kecil itu berbeda dengan dewasa. Artinya Mbak Hestu ini sudah sangat mahir ya. Komunikasi dengan anak kecil luar biasa Mbak Hestu. Terima kasih Mbak Hestu. Senang sekali mendengar suaranya. Selanjutnya ada yang ganteng berikutnya nih. Mas Hafid Ferdiansah. Cek, apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar jelas Mas. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Hafid Ferdiansyah dari Kantor Kecamatan Banjarnegara Oke. di unit penata kelola pemerintahan. Hobi saya kalau tidak jalan kaki ya sepedaan. Makanan kesukaan saya mungkin soto atau mie ayam. Wah, seger, 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 seger. Keduanya makanan seger dan saya suka. Terima kasih Mas Hafid Ya, Pak. atas perkenalannya. Kemudian ini ada yang belum kayaknya nih. Eh, udah semua ya? Ada yang belum izin? Izin Bapak saya belum. Mbak Hilda, mohon maaf nih. Saya terbatas dengan itunya layarnya. Kalau kalau teman-teman tahu ini saya tuh tidak bisa melihat wajah saya sendiri di Zoom nih. Jadi layar saya tuh nggak ada begitu. Makanya saya nggak bisa kontrol apakah saya terlalu dekat atau terlalu jauh ya. Mohon mohon izin. Silakan Mbak Hilda. Baik, Bapak dan teman-teman, perkenalkan nama saya Hilda Reka Devi. Saya ditempatkan di Kecamatan Kalibening, unit eh, penata kelola pemerintahan, dikasih pemerintahan, maksudnya kasih eh, pemerintahan. Terus hobinya Pak belanja promo hunter. Luar biasa. Ya, terus makanan favoritnya seperti teman-teman yang lain, mie ayam. Oke, banyak penggemar mie ayam ternyata ya. Ya. Kita kasih nama kelompok ini kelompok mie ayam ya. Ini Mbak Hilda ya atas perkenalannya. Baik teman-teman, saya sudah bisa berkenalan dengan teman-teman luar biasa. Ada yang bertugas di kecamatan gitu ya, ada yang bertugas di dinas kesehatan, ada yang di Setda, apapun lah tugas teman-teman. Selamat bertugas ya, mudah-mudahan pelatihan dasar ini membekali teman-teman ya, sehingga teman-teman bisa melaksanakan tugas-tugas dengan lebih baik lagi, menjaga amanah sebagai aparatur sipil negara begitu ya. Eh, Dan teman-teman tunjukkan bahwa pelatihan dasar yang teman-teman tempuh ini benar-benar membekali teman-teman untuk berkinerja lebih baik lagi begitu di saat potret-potret pegawai negeri sipil. Barangkali teman-teman selama ini melihat begitu ya betapa hal-hal negatif itu masih melekat saja kepada kepada kita ya, kepada kita itu sebagai aparatur sipil negara begitu. Dan terlebih di kondisi yang serba cepat ini, di mana teknologi informasi ini sangat kencang begitu, semua mata dengan mudah menyorot begitu ya. Saya lihat eh, ada berita terakhir minggu kemarin, ada seorang pasien dibawa ke salah satu puskesmas atau rumah sakit saya lupa. Kemudian karena tidak ada petugas di sana, qadarullah pasien tersebut meninggal begitu. Dan akhirnya terjadilah kegaduhan, seakan-akan ada kesan tidak ada pegawainya yang bisa langsung menangani atau melayani pasien yang membutuhkan pertolongan. Nah, ternyata setelah diklarifikasi,
para pegawai sedang bertugas di lantai 2 begitu. Kalau tidak salah di beritanya begitu. Tapi yang ingin saya garis bawahi, teman-teman, mari kita lebih hati-hati ya dalam bertugas. Ternyata di era yang serba cepat ini, apa-apa menjadi viral, apa-apa menjadi viral begitu ya. Mas Hafid ketika ketika misalkan punten misalkan melakukan kesalahan, bisa jadi masyarakat tidak melapor kepada kepada pimpinan Mas Hafid, bisa jadi kepada Pak Bupati begitu ya, dengan media sekarang yang semakin terbuka, bahkan tidak menutup kemungkinan melaporkan kepada presiden ya. Dan itu tantangan bagi kita. Jangan takut, jangan khawatir, tetap semangat. Sepanjang kita melakukan tugas-tugas dengan baik dan amanah, tidak ada masalah. Teman-teman, sebelum mulai nih, saya mau ice breaking dulu, boleh ya? Boleh ya? Nah, kita nyanyi bersama ya. Lagunya mungkin ada yang belum kenal nih, teman-teman belum kenal lagunya, tetapi di sini ada tagnya, kita nyanyi bersama sambil menggerakkan badan begitu ya. Jadi silakan, ada koreografinya ya. Hidupkan suasana kelas di kelompok 4 ini dengan suara-suara dari teman-teman dari ini, berarti teman-teman semuanya dari Banjarnegara ya. Dari Banjarnegara. Ini saya izin stop share dulu untuk materinya dan saya akan ganti dengan video, mulai musik. Sebentar, 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 sebentar. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah nih. Nah, Sudah. kalau begitu semuanya sekarang dibuka ininya, mikrofonnya ya, dibuka. Nah, biar bisa nyanyi bareng-bareng. Mohon izin, saya akan ini dulu, akan share sound dulu, biar suaranya terdengar di seluruh penjuru Banjarnegara. Share sound, share sound, share sound, share sound. Oke. Nah, teman-teman, ini nanti akan saya screenshot. Jadi silakan gunakan filternya ya. Silakan gunakan filternya seheboh ini. Wah, ini benar. Mangga bagi gadget yang bisa gunakan filter, silakan. Yang pakai kacamata, yang pakai topi ya, biar nyanyi kita makin berasa seru. Ya, ya, oke. Itu nanti kita share ke mana, ke Kakdes. Oke teman-teman, kita mulai ya. Kita mulai ya. Lihat tuh udah pakai kacamata robot aja tuh. Nah, Mas Hafid seperti bajak laut. Bersiap. Sebentar. Ini untuk suaranya saya khawatir malah. Udah terdengar belum? Suaranya Siap, oke. Pak. Sudah, Pak. Oke. Kita mulai semua nyanyi bersama, keluarkan suaranya biar saya bisa mendengar suara dari 15 rekan-rekan saya yang luar biasa dari Banjarnegara ini. 1, 2, 3, check it out. Ngapain? PKH. Namanya sampai kali fakultas. Terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah suatu halang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa, ciptakanlah kerukunan bangsa.
Kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. mulia adanya Pegangan tangan satu dalam jiwa di masa depan Indonesia Jaya. hadapi segala tantangan mohon petunjuk yang kuasa cintakanlah bangsa kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Peganglah tangan satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan menghibur dan lumayan suaranya belum rendah ya. Kalau Bertabrakan, Pak. ya dadakan dan mungkin ada yang tidak hafal juga, tapi tidak jadi masalah. Yang penting saya sudah mendengar suara teman-teman bernyanyi. Baik teman-teman, izin kita kembali kepada materi. Ya, oke teman-teman. Jadi setelah teman-teman menempuh kegiatan MOC, saya ingin tahu juga Buka begitu. kena putih-putih screen-nya itu loh. Ingin tahu juga pengalaman teman-teman ketika belajar melalui pendekatan MOC ya. Saya ingin mendengar dari Mbak Nindayu. Mbak Nindayu, bagaimana ketika Mbak Nindayu eh, belajar melalui MOC, mengakses materi-materi yang disajikan begitu ya? Seperti apa pengalamannya Mbak Nindayu? Ya, saya belajar dari itu ya Pak, yang MOC sewajar itu. Pengalamannya sih ya baca-baca materi. Sebelum melakukan evaluasi ya baca-baca materi, lihat-lihat nonton-nonton dari YouTube dan diskusi sama teman-teman gitu sih Pak. Oke. Oh, dia maksudnya ada videonya? Ada Pak, Ada videonya. ada Oh, video YouTube-nya. Oke. oke. Yang yang Mbak Nindayu masih ingat itu di agenda 1. Di agenda 1. Apakah itu di modul 1 atau di modul 2 atau di modul 3? Itu tentang apa Mbak Nindayu? Saya ingatnya yang itu Pak, wawasan kebangsaan. Yap. Itu ada urgensi-urgensi ASN dalam berwawasan kebangsaan gitu Pak, yang diingat-ingat, Ya, seperti apa tuh? yang cukup diingat. Seperti urgensinya tuh yang saya tangkap nih Pak, Ya, nggak apa-apa. itu ASN wajib netral, setia pada negara, bukan hanya bukan golongan.
terus menjadi perekat persatuan di tengah-tengah keberagaman manusia, Hmm, masyarakat maksudnya. betul. Terus fokus pada pelayanan publik sesuai dengan tujuan negara. Oke, terima kasih Mbak Nindayu mengingatkan Oke, kita semua ya. Jadi oke, fungsi atau peran ASN sesuai di Undang-Undang ASN ya. oke. Ada tiga ya, tadi seperti yang disebutkan Mbak Nindayu. Kita adalah pelaksana dari kebijakan publik, juga kita yang membuat kebijakan publik, dan yang menarik adalah kita sebagai perekat pemersatu bangsa ya. Kalau boleh tahu nih, Mas Muhammadian Pratama, apa yang yang wah ini Mas Muhammadian udah senyum aja nih, udah nggak tahan pengen bicara nih kayaknya. Mas Muhammadian Pratama, ketika mendengar wah ternyata fungsi ASN itu adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Seperti apa sih Mas Dian? Siapa Budi? Baik. Ya, mungkin di sini konteksnya karena kita sebagai ASN dalam hubungannya dengan bela negara dan lebih-lebih sebagai perekat dan pemersatu bangsa, itu yang seperti disampaikan Mbak Nindayu, kurang lebih Pak Budi. Di sini kita Yep. sebagai ASN harus netral juga, menjunjung etika publik juga, kemudian ya paling tidak latihan tidak diskriminatif dengan masyarakat ataupun sesama ASN seperti itu Pak Budi. Oke, iya betul ya. Kita harus netral gitu ya, terutama kemarin di musim-musim kampanye begitu ya. Kenapa harus netral? Di antaranya adalah salah satunya adalah agar kita tidak menyalahgunakan kewenangan begitu ya. Agar kita tidak menggunakan fasilitas negara atau fasilitas daerah untuk kepentingan pihak tertentu begitu ya. Begitu. Sepakat saya. Kemudian yang paling sederhana Mas Dian ya, misalkan di WA Group tuh, di WA Group tuh, janganlah kita menjadi eh apa ya, provokator barangkali begitu ya. Jadi pemicu masalah, kita share informasi-informasi tanpa kita sharing gitu ya. Bahkan ada yang keluar dari WA Group karena apa yang kita share begitu. Artinya di hal-hal sederhana kita harus menjadi perekat pemersatu bangsa dengan cara tabayun misalkan kalau kita mau sharing informasi gitu ya. Kalau bisa bahkan teman-teman menginformasikan terutama yang dari Dinas Kominfo nih, menginformasikan info-info hoak yang selama ini beredar di masyarakat. Teman-teman sampaikan bahwa berdasarkan informasi dari kementerian tertentu, informasi terkait kesehatan bla 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 itu adalah tidak benar gitu ya. Begitu ya. Kita counter supaya informasi yang beredar di masyarakat adalah informasi-informasi yang benar yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Oke, terima kasih Mas Muhammadian dan Mbak Nindayu. Kemudian saya ingin menyapa Mas Ridwan Kurnia Fajar ya. Mas Ridwan Kurnia Fajar, kira-kira kendala ketika belajar melalui MOC seperti apa dan apa yang Mas Dian Mas Ridwan Kurnia Fajar dapatkan gitu ya selama belajar di MOC tersebut. Silakan Mas Ridwan. Oke, terima kasih atas ini Pak waktunya. Kalau untuk kendala kemarin eh, mengerjakan MOOC sementara belum ada Pak. Jadi kita Lancar ya ya? jadi ya lancar, masih lancar. Eh, Materi juga sangat lengkap, ada modul, kemudian ada dilengkapi juga presentasi Oke. dari agenda 1 sampai agenda 4. Kemudian kita juga setelah mengerjakan semua agenda, ada evaluasi akademik juga kita mengerjakan tes juga tidak ada kendala. Oh, Ya alhamdulillah. untuk sementara ini masih aman Pak. Itu. Oke ya. Jadi selain fasilitas yang memang mendukung ya Mas Ridwan ya di sana, Mas Ridwan pun memang bisa dengan lebih fresh gitu ya mengakses materi-materi dan lumayan banyak kan ya dari Ya agenda banyak. aja itu ada 3 modul ya Mas Ridwan ya. Oke, Ya kalau begitu dari 3 modul itu apa yang sampai sekarang masih melekat di Mas Ridwan? Materi. salah satunya itu berkaitan dengan core value ASN. Hmm, Oke. Apa Ya. berakhlak? Berakhlak itu akronim dari akuntabel, kemudian ada kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Itu Pak. Ya, betul ya. Itu dasar ASN.
dasar ASN, Ya. akhlak, oke ya, itu yang barangkali bisa diterjemahkan kembali nilai berakhlak yang Mas Ridwan rasakan selama 3 bulan bertugas nih sebelum lacar, kira-kira apa yang menonjol begitu? Kalau yang menonjol berkaitan dengan berorientasi pelayanan, Pak. Karena Nah, saya sebagai penata kelola pemerintahan itu sering bertemu dengan masyarakat, kemudian bertemu dengan perangkat khususnya di pemerintahan desa. Jadi erat kaitannya dengan berorientasi pelayanan, Pak. Dan ada beberapa pada perilakunya yang mana kita sebagai seorang ASN harus bisa memenuhi melayani semua kebutuhan masyarakat, Pak. Khususnya di pemerintah kecamatan, yang mana sebagai pelayan langsung, Pak, di masyarakat dan juga khususnya pemerintah desa. Seperti itu, Pak. oke. Menarik ya, Mas Ridwan, sebagai ujung tombak, sebagai petugas layanan begitu, Ya. yang berhadapan langsung dengan masyarakat, Mas. Jadi kalau saya, Mas, di LAN itu relatif minimal ya, berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena masyarakat kami adalah teman-teman aparatur ya, PNS atau CPNS yang menurut saya eh, relatif nurut-nurut begitu ya, karena namanya ikut pelatihan Ya. ya. Wah, jadi harus selalu siap, harus baik-baik begitu ya supaya lulus dan sebagainya. Jadi kayaknya tantangannya kurang daripada Mas Ridwan Kurnia Fajar. Saya pernah punya pengalaman waktu melakukan monet pelayanan publik, Mas, ke daerah begitu ya. Betapa teman-teman yang bertugas di kecamatan, di kelurahan dengan dinamikanya dia ada yang menghadapi warga marah-marah begitu ya. Ada yang Ya. pengen jalur cepat ya dengan menyiapkan upeti begitu ya. Mas Ridwan tolonglah ini saya dibantu ini ada sedikit rezeki dan sebagainya. Wah, itu kira-kira strategi seperti apa nih? Walaupun dalam 3 bulan saya melihat Mas Ridwan kayaknya sudah memiliki kompetensi ya dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Seperti apa nih kira-kira strateginya, Mas, dalam menghadapi masyarakat supaya kebijakan publik gitu ya yang sudah ditetapkan itu bisa nyambung sama masyarakat dan bisa diterima dengan baik. Nah, apa strategi Mas Ridwan? Kalau paling utama itu ya komunikasi, Pak. Sering berkomunikasi dengan masyarakat, kemudian pemerintah desa, membahas kaitannya dengan kebijakan ataupun program. Kadang kan banyak beberapa dinas kan eh, mempunyai beberapa program masing-masing untuk Betul. dilaksanakan di tingkat pemerintahan desa. Nah, itu ya paling utamanya adalah sering berkomunikasi, Pak. Oke. Komunikasi dan mengunjungi ke pemerintah desa, ke masyarakat langsung gitu, Pak. Oke, Kadang betul. kalau beberapa desa itu nggak dikunjungi, misalnya terkait program itu malah nggak jalan gitu, beberapa nggak jalan ataupun sudah ada deadline waktu tidak dikumpulkan sesuai dengan targetnya gitu, Pak. Jadi sering komunikasi, sering berkunjung ke kantor pemerintah desa gitu atau ke masyarakat langsung gitu, Pak. Ya, jadi kuncinya di komunikasi ya Mas ya, bagaimana Ya, komunikasi dijaga. betul. Jadi boleh lah ya tuker-tukeran nomor WA ya supaya komunikasi bisa berlanjut kapan dan dimanapun ya untuk memudahkan Ya, masyarakat menyapa Mas Ridwan ya dan untuk memudahkan Mas ya, Ridwan juga menyampaikan informasi-informasi penting yang dibutuhkan warga begitu Mas ya. ya, betul. Mas Ridwan. Sekarang saya ingin menyapa Mbak Linda Ayu nih. Mbak Linda, Siapa? selama MOC, apakah ada kendala? Terus materi di agenda satu ini, modul 1, 2, 3, kira-kira apa yang masih terngiang-ngiang melekat? Bahkan menurut Mbak Linda, oh Pak, untuk modul 1 berkaitan hal apa? Itu saya sudah lakukan Pak di kantor dan sebagainya. Silakan, Mbak Linda bisa berbagi cerita. Eh, untuk kendala mungkin lebih ke waktu ya Pak, karena kan kita masih mengerjakan tugas-tugas kantor. Jadi dan tetap pengerjainnya tetap di kantor karena apa fasilitas wifi-nya yang bagus kan di kantor ya Pak. Mungkin apa untuk pengerjaan evaluasinya juga saya pribadi kurang maksimal karena mencoba 3 kali itu nilainya sama. Jadi kurang maksimal. Kalau bisa saya mau coba lagi sebenarnya.
Sebentar. Terus untuk Mm-mm. iya, terus untuk materi di modul apa namanya Pak? Agenda satu itu yang masih melekat di ingatan saya itu tentang yang apa namanya itu Pak? Analisis isu kontemporer Wah, benar. kaitannya dengan kaitannya dengan isu-isu yang ada di instansi. Kan kebetulan saya itu perencana ya Pak. Jadi Ya. eh, perencana itu salah satu tupoksinya itu adalah mengumpulkan isu-isu yang ada di instansi itu nanti kita kita bikin apa namanya program bukan program sih lebih ke apa namanya untuk kedepannya itu mau seperti apa untuk solusinya kayak gitu Pak. Oke, 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 oke. Ini keren nih. Udah masuk ke modul 2 ya. Ternyata Mbak Linda ini concern di analisis isu kontemporer. Isu kontemporer. Kalau begitu, eh, Mbak Linda, yang yang sekarang terjadi nih, atau isu yang sekarang sedang eh, apa dihadapi Mbak Linda itu kira-kira apa nih, Mbak? Mungkin bukan dihadapi ya Pak, mungkin ini sebagai apa namanya apa namanya sih itulah kita hati-hati untuk kedepannya itu salah satunya itu adanya gratifikasi terus kalau di BKD sendiri itu kan hubungannya dengan mutasi pegawai terus pensiun kita kan eh, itu dengan mutasi apa gratifikasi ya Pak ya seperti itu. Ya, jadi tentang gratifikasi ini, apakah ada upaya atau apa ya kebijakan yang ditetapkan supaya gratifikasi tidak menjadi bola liar di sana, Mbak Linda? Mungkin dengan sosialisasi dengan eh, mengumpulkan para umpet ya Pak yang berkaitan dengan kepegawaian di setiap OPD seperti itu mungkin. Oke, terima kasih Mbak Linda Ayu ya atas penjelasannya. Hmm. Sekarang saya ingin kepada Mas Naufal Akbar Pinastika nih. Nyambung Hmm. dari daripada apa yang sudah Mbak Linda sampaikan nih tentang eh, analisis isu kontemporer. Kalau yang Mas Naufal pelajari terkait dengan analisis isu kontemporer kemarin di Amawasya itu seperti apa Mas Naufal? Kalau saya sih lebih ke ini ya Pak, baru eh baru tahu ternyata tuh kayak penggolongan narkotika sama psikotrika sih Pak. Ya, oke. Ternyata tuh apa ya? Kayak narkotika itu kan ada golongan satu, golongan dua, golongan tiga ya Pak. Betul. Kemudian di penggolongan psikotro apa gitu Pak. Pokoknya di sana tuh ada yang namanya ekstasi, terus sabu, terus apalah dan sebagainya. Nah, itu kalau setahu saya sebelum aku baca ini tuh mereka sabu, ekstasi itu masuknya narkotika Pak, tapi di sini masuknya psikotro itu sih masuknya. Ya, tidak apa-apa. Jadi Mas Nopal mempelajari ternyata hal-hal yang menjadi isu diantaranya adalah Ya. narkotika ya, narkotika, Iya, Pak. kemudian korupsi yang tidak kunjung berhenti di Indonesia itu ya. Ada saja kabar berita tentang peredaran narkotika yang dengan segala macam modusnya begitu ya, mulai dari merasuk kepada jajanan siswa-siswi gitu ya, kemudian dikolaborasi dengan tembakau dan sebagainya. Nah, artinya eh, semoga materi-materi yang Mas Nopal dapatkan ini makin membekali Mas Nopal tentang wawasan gitu, wawasan kebangsaan, bagaimana cara menangkal apa namanya permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita gitu ya. Minimal kita bisa membentengi diri sendiri, keluarga dan rekan-rekan di kantor begitu ya, terkait dengan bahaya-bahaya narkotika dan sebagainya. Betul Mas. Jadi saya pun ini kebetulan ketua RT nih di rumah, ketua RT di rumah. Jadi keponakan saya kemarin ditangkap, ditangkap ya gitu.
dia beli bako, tembakau gitu ya, entahlah, entah itu sengaja atau tidak sengaja, saya kurang paham. Ternyata si bakonya itu adalah mengandung itu, mengandung obat-obatan terlarang lah kurang lebih seperti itu. Dan yang menariknya adalah ternyata setelah pesan, setelah COD itu langsung ditangkap. Jadi eh, bahaya-bahaya yang seperti itu saya kira sekarang sedang terjadi di masyarakat gitu. Kehati-hatian perlu kita tanamkan kepada keluarga kita, Mas Nopal ya khususnya. Jadi hati-hati dalam melakukan transaksi begitu ya. Jangan sampai barang yang kita pesan itu ternyata barang terlarang yang bisa merugikan kita begitu ya. Dan saya pun akhirnya mengurus gitu ya, mengurus sampai di mana itu permasalahan kok bisa terjadi itu yang dibeli adalah zat terlarang dan kok bisa dengan cepat itu bisa ditangkap polisi seakan-akan itu adalah permainan pihak-pihak tertentu atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti melakukan jebakan begitu ya. Nah itu apa namanya, dengan mempelajari agenda satu ini mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita ya Mas Nopal ya. Oke, sekarang saya ingin bertanya kepada Mbak Hilda nih Mbak Hilda ya. Kalau Mbak Hilda, saya langsung saja di modul 3 Mbak Hilda. Di modul 3 ya. Tentang kesiapsiagaan bela negara tuh ya. Apa yang Mbak Hilda pelajari? Eh, untuk kesiapsiagaan bela negara, kayaknya saya merasa seperti flashback apa ya Pak? Flashback dari materi kuliah dulu. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Artinya ada Iya, itu kesinambungan ya. kayak Boleh cerita Mbak. itu kayak saya mempelajari tentang ATHG ancaman, tantangan, ATHG hambatan dan gangguan kayak gitu. Misal kayak espionase kayak gitu, gitu-gitu Pak. Menurut saya sih seperti itu ya. Garis Oke. besarnya tentang ATHG waktu dulu kita SMA, terus masuk kuliah, terus sekarang di MOC ini kita kayak maksudnya garis besarnya itu. Yes, siap. Kalau dulu barangkali ketika para pejuang kita menghadapi Ya, serangan secara fisik gitu ya, secara ya, langsung gitu ya, eh, ya, apa penjajahan begitu ya, eh, ya, yang berdampak langsung kepada ancaman nyawa gitu ya, ya. apa namanya, penguasaan wilayah. Kalau sekarang serangan itu ternyata tidak kelihatan begitu ya. Ya, lewat digital, Pak. Nah, itu yang saya maksud ya. Ya, Jadi serangan-serangan dalam bentuk yang halus, dalam bentuk digital begitu ya. Tapi itu mengancam eh, stabilitas Kesatuan Indonesia. Ya. Persatuan Indonesia. Nah, itu nanti Mbak Hilda bisa pelajari lebih dalam seperti apa saja sih yang serangan dalam bentuk digital itu dan bagaimana cara menangkalnya. Ya, Ini contohnya Mbak kayak Hilda ya, fenomena sekarang nih. Asal saya nih, atau mungkin teman-teman, kita buka eh, sesuatu di YouTube, muncullah iklan-iklan yang misalkan pornografi gitu ya. Nah, ya yang kayak dikhawatirkan adalah kemudian diklik oleh anak-anak, oleh generasi muda, berlanjut begitu. Nah, itu menjadi tantangan buat kita ya. Terima kasih Mbak Hilda. ya, Oke, sekarang kepada satu lagi saja ya, satu lagi ya. Kepada Mas Santo nih, Mas Santo. Mas Santo di modul 3 itu ada tentang keprotokolan Mas Santo ya. Iya, Pak. Apa yang Mas Santo pahami tentang keprotokolan dan apakah sudah pernah Mas Santo lakukan selama 3 bulan bertugas, Mas Santo silakan. Ya, siapa? Sebelumnya saya mohon maaf dulu, Pak. Saya menyampaikan apa adanya bahwa karena modulnya sangat banyak sekali, Bapak. Apalagi di agenda 10 itu kan ada 9 profil, kalau nggak salah, Pak, ya. Ada banyak Betul, banget. betul, betul. Ketika saya ditanya tentang protokolan gitu, jujur saya masih agak ngeblank, Pak. Saya baca apa di protokolan yang kemarin gitu, Pak. Jadi kalau misal pertanyaan seperti tadi tentang agenda 1 tentang kesiapsiagaan bela negara, ada beberapa hal yang kemarin saya highlight gitu, Pak. Cuma untuk protokolan mungkin hal yang
saya memahami protokol adalah salah satu SOP ya Pak ya, bahwa protokolan itu adalah tentang cara kita untuk bertindak sesuai dengan tupoksi kita gitu Pak. Selama 3 bulan ini protokol atau SOP yang saya jalankan dalam menjalani tugas ya seperti yang sudah diarahkan oleh pimpinan kami Pak, bahwa kebetulan saya itu di bagian hukum dan job desk saya adalah melakukan fasilitasi produk hukum. Kami masih CPNS, jadi produk hukum yang kami fasilitasi adalah terkait dengan surat keputusan Bupati Pak. Jadi selama ini kami melakukan baik itu mulai dari penerimaan, perancangan sampai pengkoreksian SK itu kami lakukan sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan seperti itu Pak Budi. Oke, terima kasih Mas Santo atas keterbukaannya ya menyampaikan informasi menurut pengalaman Mas Santo selama melakukan kegiatan di MOAC. Untuk keprotokolan sendiri mungkin karena memang betul itu materinya banyak banget Mas ya. Di agenda 1 aja ada 3 modul yang bukunya saja tebal-tebal itu kalau secara fisik. Jadi di PDF pun kelihatan di jumlah halaman yang sangat banyak. Nah, terkait dengan keprotokolan ini adalah salah satu kegiatan untuk melatih teman-teman selalu siap siaga begitu ya. Tetapi teman-teman, keprotokolan ini adalah satu paket dengan kita ya, satu paket dengan kita. Di mana nanti meskipun Mas Santo bukan bertugas di bagian keprotokolan, kelak misalkan Mas Santo menjadi pimpinan satu bagian atau pimpinan dinas, badan dan sebagainya, itu akan menjadi tanggung jawab Mas Santo. Bagaimana ketika kita menyelenggarakan sebuah kegiatan, betul tadi kata Mas Santo, pada saat SOP kita abaikan, kegiatan itu tidak akan berjalan dengan lancar begitu ya. Bahkan bisa jadi salah arah begitu. Dan keprotokolan adalah serangkaian pengaturan. Serangkaian pengaturan pada sebuah kegiatan, yang meliputi 3 hal, Mbak Hesti masih ingat? Tata upacara, tata tempat, komunikasi mungkin. ya, dan tata penghormatan ya. Nah, Penghormatan. untuk lebih merefresh kita terkait keprotokolan ini saya punya satu buah video mudah-mudahan menjadi gambaran bagi kita semua. Kalau teman-teman bisa jadi juga ada yang sudah pernah menonton video ini. Ini saya coba akan share ya. Saya coba akan share. Dan ini video juga terkait dengan wawasan kebangsaan, terkait dengan nilai-nilai bela negara, nilai-nilai dasar bela negara, terkait dengan sikap perilaku bela negara, mudah-mudahan menjadi penggugah nih. Selamat menyaksikan teman-teman. Mundur yang pindah mundur dulu. Mundur satu langkah belakang dulu. Pegang berdiri. Ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Pelan. Turun ada. Tidak apa-apa. Bisa dia. Langsung ke seteran. Nonton.
kita dari Departemen Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia akan mempersembahkan satu hal bagi kita. Dapat semua. Oke, 1, 2, 3. Mohon perhatian. 1. Oke, eh, dari video barusan nih, dari video barusan, apa yang bisa Mbak Nur Hasanah sampaikan? Silakan Mbak Nur Hasanah. Iya, halo Pak, kedengaran Pak? Kedengeran, kedengeran. Iya, jadi tadi saya melihat ada satu anak kecil yang dengan siap siaganya ketika ada tali putus dia langsung naik ke atas ya. Itu jadi seperti jiwa nasionalismenya itu sudah melekat pada anak itu Pak. Jadi ketika ada tali yang putus dia langsung dengan siap siaganya membenarkan kayak gitu naik ke atas. Oke, ada kesiapsiagaan, kemudian eh, pada anak kecil, pada siswa SMP tadi sudah muncul ya. Iya, jadi cinta tanah airnya itu sudah tinggi kayak gitu, Pak. Iya, Heeh. kok udah muncul sih jiwa nasionalisme kepada siswa SMP begitu ya, Mbak Nur Hasanah ya? Iya, udah sangat. Mbak Nur Hasanah pernah menonton video tadi? Sudah, sudah Pak, sudah. Sudah ya? Saya, iya, bangga banget, Pak. Mbak Nur Hasanah tahu siapakah siswa SMP tersebut viral itu? Kalau namanya saya kurang paham. Nah, namanya Joni ya, namanya Joni. Oh, Joni. Terima kasih Mbak Nur Hasanah. Kemudian saya ingin kepada Mas Hafid, Mas Hafid. Apa yang bisa Mas Hafid sampaikan terkait video barusan? Dikaitkan dengan agenda satu ini, Mas Hafid. Oke, Pak. Eh, Tadi di salah satu komponen dari keprotokolan adalah tata upacara. Oh, betul, betul, betul. Ya, di tata upacara itu tentunya ada persiapan. Kalau saya justru ketika melihat video itu bertanya-tanya, ini talinya putus karena force majeure, karena memang di luar kehendak, atau karena persiapan panitia? Keren, keren, Nah, keren, ya keren. seperti itu dulu. Nah, Keren, keren. nah paling apa apa namanya? Respon saya pertamanya itu dulu Pak, mengenai talinya itu. Nah, baru Keren, ketika keren. melihat reaksi dari orang lain, misalnya kayak si pengibar benderanya itu masih tetap apa namanya berdiri tegak di situ tanpa tanpa apa namanya kayaknya sih mungkin kaget juga, bingung juga, tapi tetap berdiri dengan tegaknya. Terus respon anak kecilnya juga apa cepat, tapi kenapa anak kecil yang naik? Atau mungkin karena anak kecilnya ringan, takut tiangnya patah, kayak gitu Pak. Iya. Ada lagi Mas Hafid? Mungkin cukup dulu Pak. Mas Hafid keren banget responnya ya. Jadi sepakat dengan Mas Hafid sampaikan tadi. Saya ketika menonton video tadi, saya langsung terpikir kepada persiapannya begitu ya. Persiapannya. Jadi kesiapsiagaan bela negara ini itu sangat erat kaitannya dengan apa yang Mas Hafid sampaikan. Terkait erat dengan kesiapan, terkait erat dengan perencanaan. Kesiapsiagaan bela negara yang teman-teman lakukan, khusus di tugas teman-teman masing-masing, itu perencanaan akan sangat menentukan begitu ya. Nah, eh, tadi seorang Joni yang dia harus naik ke tiang bendera gitu ya. Sementara tiang bendera di kantor-kantor tuh itu tingginya bisa mencapai 17 meter Mas Hafid ya. Terbayang kan tingginya ya. Kalau tadi Mas Hafid bertanya, kenapa harus Joni? Saya setuju Joni, karena kalau yang naik Mas Santo, itu nggak naik-naik Mas Santo ya. Joni, ya itulah qadarullah. Joni tubuhnya ringan. Dan ternyata Joni ini sudah memiliki kebiasaan panjat pohon kelapa Mas Hafid. Setelah saya apa apa perhatikan informasi-informasi yang berkembang tentang Joni ini. Jadi punya kebiasaan memanjat pohon kelapa, makanya pada saat memanjat
tiang bendera itu dia lancar saja begitu. Akan tetapi yang jadi persoalan adalah itu kan naik tiang bendera, alhamdulillah ya selamat ya. Walaupun kita lihat tadi di pertengahan Joni sempat berhenti tuh, sempat berhenti. Sempat mengkhawatirkan gitu, namun bisa melanjutkan dan selamat. Kebayang nggak Mas Hafid? Kalau ya ini mah ya misal yang amit-amit ya, Joni terjatuh begitu. Itu kan wajah kabupaten tersebut kan. Kok bisa membiarkan ada siswa SMP mengambil tali bendera ke atas, yang lainnya kemana, yang lainnya ngapain begitu. Apalagi upacara di level kabupaten itu unsur pimpinan setempat itu hadir semua. Ada bapak-bapak TNI, ada bapak-bapak Polri, ada dari tim yang sekarang piala mungkin Damkar, dari SAR, yang mereka lebih terlatih gitu. Dan catatan, Joni itu sebetulnya sedang sakit Mas Apin. Jadi Joni itu makanya tadi tidak pakai sepatu kan ya, dia tidak sedang ikut upacara. Dia sedang berada di ruangan UKS karena dia mencret-mencret begitu. Entah kenapa lah kegaduhan yang ada di lapangan tentang tali bendera itu putus, kemudian eh, menjadi panggilan buat Joni untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, ini kita akan bahas terkait persiapan. Betul Mas Hafid ya. Nanti ini teman-teman juga bisa menjadi pelajaran betapa pada sebuah kegiatan teman-teman harus menyiapkan dengan matang gitu ya. Apapun itu ya. Mulai A sampai Z-nya begitu. Kalau bahasa pimpinan saya di sini, lebih baik kita berdarah-darah terlebih dahulu supaya di kegiatan lancar gitu ya. Daripada kita kadang-kadang karena rutin tuh kita selalu nganggap biasa, nganggap apalagi nganggap enteng. Ternyata bisa terjadi sesuatu yang fatal. Tali bendera itu kan rata-rata terbuat dari plastik ya Mas Hafid ya. Sementara tiang bendera yang di kantor itu di luar terus-terusan kan, kepanasan, kehujanan. Jadi kemungkinan putus ya sangat tinggi, dimakan usia, kemudian lapuk dan sebagainya. Belum lagi kerekannya begitu ya, belum lagi kerekannya yang eh, terus-terusan kena panas dan sebagainya. Tetapi kalau kerekan lah rada mending lah. Cuman eh, tali meleset dari kerekan itu bisa terjadi juga sehingga tali macet. Terus putus karena talinya lapuk, itu terjadi barusan seperti di video yang kita saksikan. Nah, bagaimana mengantisipasinya? Saya setuju dengan Mas Hafid. Artinya di perencanaan itu, teman-teman khususnya di kegiatan keprotokolan. Jadi pada saat misalkan Mas Hafid, Mas Santo, Mas Muhammadian mau mengcreate sebuah upacara, itu silakan dipersiapkan dulu segala sesuatunya dengan sangat matang. Siapkan bahas hal-hal sedetil mungkin gitu. Misalkan upacara itu terkait apa saja sih? Terkait tiang bendera, terkait mikrofon. Kadang-kadang ketika sedang upacara, mikrofon nggak nyala begitu ya. Itu hal sepele, misalkan baterainya habis lah, atau kabelnya putus nyambung, dan itu akan sangat mengganggu kinerja dari upacara sendiri. Yang malu pimpinan kita, apalagi tamu yang hadir adalah para pejabat di, misalkan di Banjarnegara begitu. Nah, ini adalah peran kita bagaimana mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Video ini memberikan pelajaran yang luar biasa, Mas Hafid. Tapi ternyata di lapangan itu ada saja, Mas Hafid, ada saja yang terjadi di luar eh, dugaan kita. Artinya apa? Silakan teman-teman bahas itu di awal. Kira-kira kalau upacara itu apa saja sih yang mungkin terjadi? Misalkan mikrofon mati, atau putus nyambung, tali bendera putus, bisa jadi bendera sobek. Dan kami punya pengalaman Mas Hafid di Jatinangor beserta peserta Latsar. Waktu itu peserta Latsar dari Tasik upacara bersama kami di upacara besar Hari Ulang Tahun Kemerdekaan. Jadi bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, ada peserta Latsar dari Tasik ya, sedang melakukan kegiatan pelatihan di sini. Seorang bernama Aulia tuh Mas Hafid ya. Aulia tapi laki-laki Aulia nih. Aulia berdiri di barisan paling depan. Di barisan paling depan. Aulia ini sebetulnya sedang sakit. Sedang sakit. Namun teman-teman Brimob itu bertanya kepada peserta, ada yang sakit nggak? Ada yang sakit nggak? Karena teman-teman harus dipahami apapun kegiatannya, keselamatan adalah yang utama, betul Mas Hafid ya.
Jadi jangan pernah memaksakan kondisi peserta yang sakit kita ikut sertakan upacara. Kita tetap berpegang kepada keselamatan yang utama. Dasar Aulia ya, mungkin juga karena situasi lagi lancar, dia ingin ikut semua kegiatan, takut ya nanti misalkan tidak lulus lah nilainya jelek. Padahal tidak seperti itu. Kami memberikan toleransi yang sangat tinggi. Aulia memaksakan ikut upacara. Berulang ditanya oleh teman-teman Brimob, yang sakit jangan ikut, apa yang hamil, yang baru operasi, Aulia tetap ikut. Di pertengahan upacara itu tiba-tiba Aulia terjatuh, Mas. Aulia terjatuh. Terjatuhnya seperti pohon tumbang di bagian bawah. Wah, dilalah, oh dilalah nih bahasa Banjarnegara nih. Dilalah di bagian di depannya Aulia ini tidak ada orang lagi. Jadi Aulia terjun bebas gitu. Kalau Aulia ada di baris kedua dan selanjutnya ke belakang mungkin ketahan teman yang di depan. Jadi Aulia ambruk, eh, sepertinya pingsan gitu, mengalami pingsan, kemudian tumbang. Yang terjadi adalah tiga gigi Aulia patah. Saking karena kan lapangan upacara kami paving block, buat kepalanya, wah masya Allah, itu alhamdulillah masih masih selamat dalam arti tidak terjadi hal-hal yang lebih parah begitu ya. Tapi giginya dua lepas dan satu patah. Saya yang waktu itu ada pada lokasi upacara, saya lari secepat saya lari, eh, mendekat kepada Olia gitu. Dan saya angkat. Rupanya tindakan saya itu menyalahi aturan juga. Ada dokter teman saya itu negur. Ya mungkin teman-teman yang di dinas kesehatan lebih paham ya. Kamu jangan main angkat gitu. Jadi ternyata untuk mengangkat pun tidak boleh sembarangan ya. Ada ilmunya. Jangan sampai kita angkat malah menjadi sesuatu yang lebih parah, misalkan menjadi patah, menjadi apalah ya. Saya kurang paham dalam kesehatan. Nah, pembelajarannya adalah apa? Wah, ternyata pantas saya kalau nonton film-film di film barat sana begitu ya. Kalau ada, bukan film, saya kalau nonton kegiatan-kegiatan di eh, luar sana, itu kalau ada kegiatan tuh lengkap, ada ambulannya, ada pemadam kebakarannya begitu ya. Ini ternyata dalam rangka itu kita lebih baik mengantisipasi eh, hal-hal yang tidak diinginkan daripada mengatasi hal buruk yang sudah terjadi begitu. Jadi ternyata kalau kegiatan di lapangan itu ambulan harus siap, petugas medis harus siap. Pada saat kegiatan eh, seperti tadi Aulia tumbang bisa diatasi, bisa diselamatkan. Itu pun Aulia terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit. Di klinik kesehatan Adi yang ada di Jatinangor tidak cukup untuk mengobati Aulia terkait dengan keterbatasan peralatan dan sebagainya. Oke teman-teman, ini sepertinya waktu juga yang harus memisahkan kita nih ya, karena jadwal pembelajaran di pagi hari ini hanya 1,5 jam ya. Izin kalau ketua kelompoknya siapa? Lapor Pak, kalau ketua angkatannya saya, kalau ketua kelompoknya belum ditentukan. Oh ya, kalau begitu bolehlah Mas Hafid ketua angkatan dan ketua kelompok ya, biar gajinya double ya. Nah maksud saya ada jadi nanti Mas Hafid yang bisa bisa menjembatani teman-teman untuk komunikasi dengan saya bolehlah. Karena ini saya akan menyampaikan tugas-tugas dulu ya Mas Hafid dan teman-teman ya. Silakan Pak. Untuk materi tadi saya sepintas sudah bisa mencermati lah bahwa teman-teman sudah mengakses materi-materi yang agenda satu dia mau MOOC tadi dan diperdalam dengan diskusi dan tugas-tugas saya kira sudah cukup membekali. Nah ini tugasnya ini juga tidak terlalu sulit. Izin share screen untuk tugasnya. Saya akan menyampaikan dulu penjelasan tugas. Oh, sorry, sorry, yang itu belum di stop. Udah muncul, teman-teman? Sudah Pak Budi. Oke. Nah, tugas yang pertama nih, teman-teman ya. Ini dibuat
oleh kelompok ya, dan kelompoknya eh, per kelompoknya 5 orang ya, 5 orang ini mohon maaf ini kemarin ada 10 peserta 2 kelompok, jadi karena ini 15 orang silakan dibagi menjadi 3 kelompok dengan komposisi 5 orang. Tugasnya seperti apa? Teman-teman membuat video visualisasi bangsa begitu ya, terkait dengan materi Wasbang dan nilai-nilai kebangsaan. Tugasnya dilakukan secara berkelompok, susun sebuah narasi yang menggambarkan sudut pandang kelompok, sudut pandang teman-teman mengenai sisi terbaik Indonesia berdasarkan perspektif wawasan kebangsaan. Rekam narasi tersebut oleh teman-teman dalam bentuk suara yang nanti akan digunakan sebagai voice overnya ya di video tadi. Kemudian pilih dan gunakan video ilustrasi ya yang relevan untuk mengcombine voice over tersebut begitu ya. Dan pastikan mencantumkan sumber ya teman-teman ya, kecuali kalau teman-teman oh nge-shoot langsung gitu ya, hasil karya sendiri. Boleh-boleh saja ya. Bukan boleh-boleh saja, malah bagus itu. Tapi karena waktu dan sebagainya misalkan teman-teman mendownload dari YouTube, mohon dicantumkan gitu ya. Kemudian lakukan perekaman video pernyataan komitmen bela negara di mana setiap kelompok menyampaikan satu kalimat komitmen untuk menjaga Indonesia berdasarkan nilai-nilai bela negara yang sudah teman-teman pelajari. Kalimat dari masing-masing teman-teman yang 5 orang ini harus beda nih. Nah, ya. Nah, gabungkan seluruh komponen video menjadi kompilasi video yang luar biasa di kelompok teman-teman menjadi video yang utuh yang siap diunggah di YouTube ya. Jadi nanti teman-teman sebagai nilai tambah si videonya tolong diunggah di YouTube ya. Kenapa? Pertama adalah kita eh, kita harus sudah mulai berkontribusi hal-hal positif di media sosial ya teman-teman ya. Kita tentunya prihatin ya dengan konten-konten negatif seperti pornografi, kemudian judi online begitu ya, kemudian hal-hal yang memang mengganggu dan merusak kebersamaan. Nah, teman-teman buatlah konten-konten positif yang mengedukasi, yang menggugah semangat saudara-saudara kita ya untuk lebih mencintai Indonesia, untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Nah, itu salah satu semangat kenapa video teman-teman nanti diunggah di YouTube. Nah, pastikan seluruh proses pengambilan dan penyuntingan materi video mengikuti ketentuan mengenai hak cipta ya tadi ya. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Ini kriteria penilaian. Nah, ada keterkaitan substansi wawasan kebangsaan, kerjasama dan kekompakan teman-teman, dan estetika video ya. Tentunya teman-teman lebih paham lah bagaimana membuat video itu menjadi lebih apik dan menjadi lebih mantap gitu. Nah, ini eh, video ini minimal 3 menit teman-teman ya, maksimal 10 menit dalam bentuk MP4, eh, kemudian dikumpulkan besok paling lambat jam 12 malam kurang sedikit ya. Nah, yang di-upload itu bukan videonya, eh, linknya saja lah. Linknya diketik di Word, kemudian Word-nya dikonversi ke PDF. Nah, yang di-upload adalah eh, file PDF, linknya begitu. Oke, itu satu. Kemudian kedua, nah ini teman-teman, sehubungan teman-teman sudah belajar belajar juga tentang analisis isu kontemporer, silakan dipraktekkan melalui tugas kelompok ya. Tugasnya monitoring, merekap, serta menganalisis isu-isu atau kasus berita aktual dan memberikan penjelasan singkat terhadap isu aktual yang diangkat dari portal media terkemuka dengan tema pengelolaan konflik kepentingan ASN ya. Nah, ini area diskusinya nanti teman-teman bisa inilah, bisa bisa apa? Bisa pelajari nanti saya kirim file tugasnya. Ini juga sama, tugas analisis isu kontemporer ini untuk 3 kelompok lagi supaya memudahkan komunikasi dan koordinasi. Kelompoknya sama saja lah. Kelompoknya sama tadi. Sama kelompok yang video dengan kelompok analisis isu kontemporer ini tidak usah dirubah. Karena waktunya juga memang sangat singkat ya. Sumber kasus dapat diambil dari ya koran, majalah, video lain-lain serta wajib mencantumkan sumbernya, dikerjakan langsung dalam bentuk PPT ya atau aplikasi lain untuk presentasi. Karena nanti akan dipresentasikan untuk analisis isu kontemporer ini. Kemudian ini sama dikumpulkan besok tengah malam, harapannya sudah selesai semua.
Saya yakin teman-teman bisa. Nah, ini yang tugas terakhir ini tugas individu nih. Jadi bukan tugas kelompok lagi. Nah, teman-teman menyusun dokumen rencana aksi bela negara. Nah, teman-teman ini tugas penting ya. Karena ini adalah tugas terkait dengan habituasi juga. Jadi tugas ini jangkanya panjang. Jangkanya panjang. Meski dikumpulkan besok, tetapi tugas ini berlanjut sampai dengan teman-teman selesai menempuh pelatihan dasar CPNS ini ya. Dan tugas ini akan sangat mungkin nanti ditanyakan pada saat seminar ya oleh penguji. Jadi mohon untuk concern terhadap tugas yang individu ini, teman-teman membuat perencanaan untuk melaksanakan aksi bela negara versi teman-teman dengan masing-masing nilai ya. Nah, nilai yang nilai dasar itu minimal minimal ya minimal dua indikator ya, dan setiap indikator minimal dua aksi ya. Silakan aksi ini bisa jadi belum dilakukan, bisa jadi sedang dilakukan gitu ya, bisa jadi sudah pernah dilakukan kemudian diaktifkan kembali atau dikembangkan ya. Nah, dimasukkan ke dalam formulir yang sudah disediakan, nanti saya sampaikan. Rencana aksi bela negara wajib di lingkungan pekerjaan. Nah ya, oke. Tapi dalam perkembangannya, misalkan Pak, saya ini untuk aksi bela negara ini saya lakukan juga di rumah dan di lingkungan warga. Oh, itu keren banget ya, tidak jadi masalah. Malah bagus ya. Tugas di-upload di Bangkom. Kalau teman-teman ada kesulitan di sistemnya, boleh langsung dikirim ke saya ya. Yang pasti format tugas individu ini seperti ini nanti dalam bentuk form yang sudah ditentukan ya. Nah, nilai bela negaranya apa, indikatornya apa yang teman-teman pilih, kemudian setiap indikator eh, silakan teman-teman isi aksinya apa saja begitu ya. Untuk tempat juga diisi, untuk waktu juga diisi. Ini sangat mungkin karena rencana sangat mungkin belum dilakukan. Tapi silakan diisi terlebih dahulu. Ini rencananya akan dilakukan di mana, waktunya kapan, dan buktinya. Nah, ini teman-teman untuk bukti tentu saja pada saat teman-teman sudah melaksanakan ya. Jadi nanti buktinya belakangan saja. Dan bukti ini di screenshot. Misalkan aksi teman-teman adalah melakukan eh, olahraga bersama seluruh pegawai. Nah, nanti fotonya ada dicantumkan screenshotnya di sini. Atau kalau memang ternyata evidennya berupa video, silakan linknya dicantumkan di sini. Pak, kami ini melakukan kegiatan untuk aksinya ini dokumennya bagus banget Pak, ini melalui video, bahkan videonya video editan Pak. Jadi kami buat videonya dengan sangat inilah apa effort yang luar biasa. Wah, bagus banget tuh. Apalagi sampai di-upload di YouTube ya. Nanti boleh dikasih keterangan, Pak, kegiatan ini kami upload di YouTube untuk mengedukasi masyarakat dan sebagainya, dan ada para mentor ya. Jadi untuk tempat, waktu, bukti dan para mentor bisa jadi belum dilakukan, tapi teman-teman isi keterangan kalau ini adalah nanti belum dan sebagainya. Yang penting di poin di kolom nilai bela negara, indikator dan aksinya sudah bisa dilengkapi begitu ya teman-teman ya. Nah, ini sama di meskipun progres dikumpulkannya paling lambat besok. Kalau sekali lagi kalau terkendala dengan sistemnya untuk collab jar teman-teman kesulitan mengupload, boleh dikirim langsung ke saya ya. Itu paling teman-teman boleh nanti Mas Hafid eh, japri ke saya ya, biar saya bisa kirim file materi dan file tugasnya supaya teman-teman bisa langsung aksesnya. Mas iya, Bapak, ya siap. Bapak, mohon maaf ada pertanyaan. Itu kan Ya, yang tugas kelompok itu yang tugas pertama itu di-upload di Instagram atau YouTube kan? ya, Terkait itu kita harus eh, bikin akun untuk kelompok sendiri atau boleh perwakilan dari individu berkelompok itu untuk mengupload tugas kelompok kita. Ya, kalau misalkan memang tidak berkeberatan menggunakan salah satu akun dari teman-teman, boleh-boleh saja ya. Karena kalau bikin akun sendiri mungkin ke depannya juga nanti akan seperti apa kita nggak tahu ya. Takutnya malah jadi nggak aktif ya di salah satu akun teman-teman atau di semua akun silakan lah. Terkait dengan platformnya di YouTube boleh, di Instagram boleh. Yang penting teman-teman mempublish dalam rangka bisa memberikan edukasi begitu ya terkait dengan video yang teman-teman buat. Itu paling Mbak Hilda. Oh ya, baik. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama.
Izin bertanya Pak Budi. Mas Santo silakan. Ya, tadi berkaitan dengan deadline itu tertulisnya hari Rabu tanggal 21. Berarti itu salah itu ya Pak, ya? Karena hari Kamis sebenarnya Pak ya. Hari Rabunya hari ini kalau nggak salah. Sekarang tanggal 20. Astagfirullah. Konfirmasi aja Pak. Takutnya Ini nanti hari Rabu ya? Perasaan saya, ya Allah. Dikira saya ini hari Selasa, astagfirullah. Mohon maaf, mohon maaf. Karena Senin libur ya, lupa saya. Iya Pak. Jadi ini hari Rabu, mohon maaf. Jadi maksudnya adalah berarti Kamis. Kamis. Berarti pertemuan kita berikutnya itu hari Jumat ya, Mas Santo ya? Terima, terima kasih pengingatnya. Betul Mas, dikumpulkannya besok itu tengah malam. Ya, ada lagi? Insya Allah mudah-mudah ya, mudah-mudah. Apalagi teman-teman mengerjakannya di kantor, diskusinya bisa menjadi lebih intens. Kalau tidak ada, ini saya mohon maaf sudah menggunakan waktu teman-teman 11 menit begitu ya. Izin Pak Budi. Ya, kaitan dengan kelompok kan kita belum ada pembagian kelompok Pak. Maka nanti apakah lewat Mas Hafid yang membagi atau minta arahan Pak Budi untuk seperti apa kelompoknya Pak? Bebas lah. Eh, ini saya misalkan saya keluar dulu dari Zoom, nanti teman-teman bertahan untuk membentuk kelompok. Boleh banget ya. Boleh banget. Silakan lah untuk kelompok mah saya memberikan keleluasaan Mas Hafid dan teman-teman. Yang penting dalam pengerjaan tugasnya lancar ya. Kalau tidak ada Mas Hafid, Mas Santo, Mas Dian, dan semuanya saya mohon pamit. Selamat mengerjakan tugas. Setelah saya live dari sini, saya langsung kirim ke Mas Hafid file materi dan tugasnya. Mas Hafid, punten sudah mencatat nomor handphone saya tadi? Maaf Pak, kayaknya tadi nomornya kayak kurang satu angka. Oh ya, baik-baik. Terima kasih. Mohon diulang Pak. 0896 0896 5520 5520 9337. 9337. Ya, benar kurang satu angka. Ya, mohon maaf dan terima kasih pengingatnya Mas Sapi dan semuanya. Sekali lagi selamat mengerjakan tugas, jaga kesehatan. Saya mohon izin, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Udi. Terima kasih Bapak Terima Budi. kasih teman-teman.